Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu ketika Yesus mendekati Yerusalem dan melihat kota itu, ia menangisinya, katanya, "Wahai Yerusalem, alangkah baiknya andaikan pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu, tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya musuhmu mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung dan menghimpit engkau dari segala jurusan, dan mereka akan membinasakan dikau beserta semua pendudukmu. Tembokmu akan dirobohkan dan tiada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, sebab engkau tidak mengetahui saat Allah melawati engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih, orang menangis atau tangisan itu identik dengan orang sedang mengalami kesedihan dan kekecewaan. Dan itulah kalau kita melihat dua tokoh dari bacaan suci hari ini yang disuguhkan di Injil hari ini juga mengalami hal itu. Yohanes dari kitab Wahyu, dia pun sebenarnya merasa sedih karena dia tidak layak untuk membuka kitab dengan 7 meterainya. Demikian juga dalam bacaan Injil, Yesus menangisi kota Yerusalem, di mana kita melihat apa yang menjadi kata-kata Tuhan Yesus, "Wahai Yerusalem, alangkah baiknya andaikan pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu, tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu." Pada zaman Tuhan Yesus, Yerusalem nampaknya damai, sejahtera, tidak ada perang. Tetapi kita tidak tahu bagaimana Tuhan Yesus mengerti akan perihal kedatangan yang terjadi satu saat yang terjadi di Yerusalem, bahwa Yerusalem akan runtuh. Tetapi kalau kita mau renungkan bukan secara fisik, bahwa nantinya Tuhan Yesus akan mati di Yerusalem. Yesus yang datang membawa damai, tetapi justru oleh orang-orang Yerusalem, Yesus malah disalibkan. Saudari-saudari yang terkasih, maka ini menjadi sebuah permenungan yang penting bagi diri kita dari bacaan Injil hari ini, di mana seringkali Tuhan menangisi diri kita, manakala jika hidup kita seringkali jatuh ke dalam dosa. Dosa dapat diartikan sebagai sebuah situasi di mana diri kita jauh dari Tuhan, ada keterpisahan dari Allah, dan disinilah Tuhan merasa sedih dan menangisi dengan kehidupan diri kita. Tetapi satu pertanyaan yang penting adalah, kalau Tuhan menangisi kehidupan kita yang seringkali jatuh ke dalam dosa, apakah diri kita juga seringkali menangisi diri kita manakala kita hidup di dalam dosa itu? Atau kadang-kadang kita tidak sadar bahwa hidup kita telah jatuh di dalam dosa. Maka menjadi sebuah permenungan sebagai umat Kristiani, ternyata kita disadarkan bahwa ketika hidup di dunia ini kita tidak jauh atau tidak lepas atau bahkan mudah tergoda untuk jatuh ke dalam dosa. Maka dari itu kita diajak untuk senantiasa waspada terhadap dosa-dosa yang seringkali mengitari hidup kita. Dan apabila kita telah jatuh ke dalam dosa, kita diajak seperti Tuhan Yesus untuk menangisi kedosaan kita, bukan hanya sekedar menangisi, tetapi bagaimana hidup bangkit yang baru dengan cara pertobatan terus-menerus. Dengan cara inilah bahwa kita tidak nyaman akan kehidupan diri kita sendiri, tetapi hal yang nyaman itu, yang damai itu adalah keselamatan yang datang dari Tuhan. Semoga dengan latihan rohani yang kita lakukan,
semakin membuat kita untuk waspada terhadap dosa dan membuat kita untuk semakin melakukan pertobatan demi keselamatan diri kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita.